warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia, Ibu Profesor Stella Christy, AB PhD. Yang kami hormati, PLT Deputi 3 Kepala Staf Kepresidenan bersama jajaran. Yang kami hormati, anggota DPR RI Komisi 10. Yang kami hormati, Gubernur Nusa Tenggara Timur. Yang kami hormati, Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan. Hadirin yang kami hormati, acara kunjungan kerja Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia dalam rangka penyerahan sertifikat tanah pembangunan SMA Unggul Garuda di Kabupaten Timor Tengah Selatan hari ini, Selasa 1 Juli 2025 dimulai. Hadirin yang kami hormati, laporan Bupati Timor Tengah Selatan. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul pada hari ini dalam rangka menyambut kunjungan kerja Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Kunjungan ini merupakan sebuah kehormatan sekaligus motivasi besar bagi kami di daerah, khususnya dalam upaya mendorong kemajuan sektor pendidikan tinggi dan riset di wilayah perbatasan dan terpencil seperti Timor Tengah Selatan. Sebagai bentuk komitmen dan dukungan konkret, pemerintah daerah telah lakukan berbagai langkah antara lain: A. Penyerahan tanah untuk pembangunan. Pemerintah Kabupaten telah menyediakan dan siap menyerahkan lahan seluas 20 hektar yang representatif untuk lokasi pembangunan sekolah ini dengan legalitas yang lengkap dan sesuai ketentuan. Melalui kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih atas dukungan Kantor Pertanahan Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Kepala UPT KPH Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan yang dengan sigap dan membantu proses penerbitan sertifikat tanah lokasi Unggul Garuda dalam waktu yang cukup cepat. B. Koordinasi dan fasilitas lintas sektor. Pemerintah daerah aktif menjalani koordinasi dengan pihak Kementerian Pendidikan, pemangku kepentingan pendidikan, serta lembaga mitra untuk kelancaran proses perencanaan, pembangunan, dan pengelolaan sekolah. C. Dukungan infrastruktur pendukung. Pemerintah daerah juga berkomitmen mendukung pembangunan sarana dan prasarana mendukung seperti akses jalan, listrik, air bersih, dan jaringan komunikasi menuju ke kawasan sekolah. D. Sinergi dengan program pendidikan daerah. Pembangunan SMA Unggul Garuda ini akan disinergikan dengan visi rencana pembangunan jangka menengah daerah dalam bidang peningkatan mutu pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia.
Ibu Wakil Menteri dan seluruh hadirin yang saya hormati, pemerintah daerah percaya bahwa investasi dalam pendidikan unggul adalah investasi masa depan. Oleh karena itu, kami mengajak seluruh elemen masyarakat Timur Tengah Selatan untuk turut mendukung dan menjaga keberlangsungan SMA Unggul Garuda sebagai aset strategis daerah. Melalui kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan kami memohon perhatian dan dukungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia bagi pembangunan riset dan pendidikan tinggi di Kabupaten Timur Tengah Selatan, yaitu 1. Pengembangan dan pendidikan perguruan tinggi negeri atau kampus lokasi di Timur Tengah Selatan. Sebagaimana kami sampaikan di awal laporan ini bahwa belum ada perguruan tinggi negeri di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Padahal Timur Tengah Selatan merupakan kabupaten dengan jumlah penduduk terbesar di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan memiliki angkatan belajar yang besar dibanding dengan daerah lain di Nusa Tenggara Timur. Sebagai informasi bahwa pada tahun 2024 jumlah angkatan belajar sekolah menengah atas tercatat sebanyak 17.113 siswa. Sebagian besar lulusan SMA akan meneruskan pendidikan tinggi di Kupang dan sebagian lainnya melanjutkan di luar provinsi NTT seperti di Pulau Jawa dan Sulawesi. Secara ekonomi, hal ini merupakan kerugian daerah karena uang yang harusnya berputar di daerah ini ternyata harus keluar di daerah lain. 2. Penyediaan beasiswa dan afirmasi bagi putra-putri daerah untuk menempuh pendidikan tinggi dengan kondisi keterbatasan ekonomi dan sumber daya manusia yang masih rendah, maka diperlukan investasi melalui pemberian beasiswa dan afirmasi. Yang ketiga, pengembangan infrastruktur digital untuk mendukung pembelajaran jarak jauh. Yang keempat, penutup, kami menyampaikan terima kasih atas perhatian Ibu Wakil Menteri dan berharap kunjungan ini akan membawa dampak nyata bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah kami. Demikian laporan ini kami sampaikan. Terima kasih. Salam, salve, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Tuhan memberkati kita semua. Sambutan Deputi KSP kepada Ibu Siska Hutagalung disilahkan. Sebelumnya ice breaking dulu ya Pak Gubernur ya. Saya boleh dibantu Pak ya. Saya tadi makan pisang nyiapin pantun Pak. Nah, gitu ya. Dibantu cakep ya Bapak Ibu ya. Ada Pak Gubernur Melki di samping Bu Wamen Stella. Ini TTS dingin sekali. Tapi happy karena akan ada sekolah Garuda. Tak lupa ada Bu Anita Komisi 10 juga teman-teman wartawan. Cakep dong. Nah, Bapak Ibu senang kita berkolaborasi untuk sukseskan program Bapak Presiden. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pak Gubernur yang terhormat, Pak Melki, Bu Wamen, Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, Bu Anita, semua Forkopimda yang hadir di sini, terima kasih. Senang sekali kami bisa hadir di sini. Barangkali singkat saja, tadi sudah dirangkum oleh Bu Wamen saat kunjungan di lokasi.
Tadi kalau kata Pak Gubernur arahan, kami tidak berani memberikan arahan kepada Pak Gubernur gitu ya. Tapi 3 saja Pak. 3 saja dari kami. Pertama, kami di sini kantor staf Presiden hadir untuk mengawal bersama mendampingi Ibu Wamen Ristek Dikti dan tim. Karena ini Pak Gubernur patut berbahagia dengan Pak Bupati. Program ini adalah satu dari 8 Quick Win Pak Presiden di tahun 2025. Jadi kami di KSP sesuai dengan tugas kami di KSP itu 3 Pak Gubernur. Pertama, memastikan penyelesaian masalah jika di program prioritas Presiden itu ada masalah. Jadi kalau istilah kerennya itu namanya the bottlenecking. Yang kedua, memastikan integrasi dan sinkronisasi semua KL dan daerah yang terkait. Karena kami identifikasi tidak ada satu program Presiden pun yang hanya dikerjakan oleh satu kementerian. Ini saja satu BUMN lead, ini setidaknya ada 19 lembaga Pak yang kita coba jahit, integrasikan untuk membantu BUMN untuk melaksanakan apa yang dimandatkan oleh Bapak Presiden kepada BUMN dan Kementerian Ristek Dikti. Jadi itu tugas kami. Yang ketiga tentunya untuk percepatan. Tadi banyak teman-teman wartawan bertanya kepada Bu Stella gitu, Ibu ini kapan dimulainya gitu ya. Jadi sesuai tupoksi kami di KSP, kami akan berkolaborasi dan day to day bersama teman-teman di Dikti Saintek untuk memastikan ini bisa deliver sesuai arahan Bapak Presiden di ratas terakhir itu Mei atau Juni 2026 ya Bu Wamen kalau tidak salah untuk pembelajaran di 2026. Itu yang kenapa kemudian kami ini turun bersama-sama ke SOE bersama Ibu Wamen karena ini satu dari PHTC yang kami kawal di kantor staf Presiden. Yang kedua tentunya kami sangat berbahagia bisa hadir di sini. Bapak-bapak, mama-mama mohon izin kami terima kasih sudah disambut. Ini kali pertama saya menginjakan kaki di TTS. Saya sangat senang sekali. Sebenarnya mirip-mirip kampung saya di dataran tinggi Toba Bapak-bapak. Cuma ini lebih dingin. Jadi ada satu lokasi namanya Humbang Hasundutan di kawasan Danau Toba. Di situ juga ada sebenarnya sekolah unggul yang bagus. Namanya Sekolah Unggul Del. Waktu saya dengan Bu Wamen di sana tuh kok saya memimpikan hal yang sama ada di sini Pak. Jadi kalau kami orang-orang Toba di sana memang doyan sekolah Pak, doyan belajar gitu ya. Hal yang sama diekspektasikan oleh Bapak Presiden agar merata di seluruh Indonesia termasuk di kawasan timur Indonesia. Jadi ini menjawab tadi kegelisahannya Bu Anita Pak waktu di rumah jabatan. Bu Siska ini ketika dibangun ya harus diprioritaskan dari anak-anak Indonesia Timur. Itu yang dicita-citakan oleh Pak Presiden dan itu yang dicita-citakan oleh Bu Wamen juga sehingga kami hadir di sini. Itu Pak, yang terakhir mungkin dari kami tadi karena Pak Bupati menyinggung ya kira-kira terkait TTS ini dan NTT, Bapak Ibu sebagai info di klaster pendidikan janji Pak Presiden kami mengawal 3 program prioritas Presiden di bidang pendidikan. Ini salah satunya Sekolah Garuda akan dibangun 4 Sekolah Garuda baru 2025 dan akan dilanjutkan sampai 20 ya Bu Amen. Yang kedua revitalisasi sekolah. Jadi ini Pak Presiden menargetkan di tahun ini ada 11.000 sekolah yang akan direvitalisasi seluruh Indonesia. Tadi saya cek di TTS Pak, Bapak mendapatkan 52 sekolah yang akan direnov di sini. Akumulasi angkanya, ini ada teman-teman Dikdasmen kita ajak ke sini. Akumulasi angkanya Pak Gub itu sekitar kurang lebih 49 miliar. Mohon dijaga Pak, mohon dimaksimalkan ini pesan dari Pak Presiden agar nanti yang direnov di sini adik-adik kita, anak-anak kita bisa sekolah dengan layak. Lalu yang kami kawal juga Pak di kementerian kami mungkin digitalisasi pendidikan. Jadi tadi Sekolah Garuda, revitalisasi pendidikan, digitalisasi pendidikan, nanti monitor-monitor setiap sekolah akan kita pasang. Nah, Pak Bupati ini satu dari sekian bupati yang beruntung karena dapat 3-3-nya. Gitu. Jadi nggak semua bupati dapat 3-3-nya, biasanya hanya dapat revit atau digitalisasi. Bapak dapat 3-3-nya, klasternya Pak Presiden. Sugarnya dapat, revitnya dapat, dan digitalisasinya dapat. Jadi Bapak patut bersyukur dan berbangga, tapi untuk itu Pak kami titip jaga ketiga program Presiden ini agar benar-benar dimaksimalkan dan dimanfaatkan untuk kemajuan pendidikan sebagaimana disampaikan oleh Pak Presiden. Tadi saya bisik-bisik sama Bu Stella, ada 2 lokasi yang sudah siap. Ini Pak Gubernur sebenarnya untuk sugar ini ditargetkan tanggal 1. Kalau bisa berlomba-lomba, monggo siapa duluan, apakah Babel, apakah NTT yang didatangi Presiden gitu loh. Ya.
Karena kami ingat Pak, pidato Pak Presiden di Hari Pendidikan 2 Mei di Bogor, kami mendampingi ketika launching revitalisasi pendidikan, beliau tuh berpesan, untuk urusan pendidikan, beliau akan memprioritaskan datang untuk launching dan lain hal gitu Pak. Itu koreksi kalau saya salah, itu 2 Mei 2025 di Bogor gitu. Itu Pak, jadi di sini juga tadi saya sempat cek Bu Anita, untuk NTT Pak Gu kami laporkan, untuk klaster kesehatan Pak Presiden juga punya program revitalisasi rumah sakit. NTT itu dapat 3 Bu. Jadi tahun ini dapat 2 rumah sakit di di RSUD Manggarai Timur dan Sumba Barat Daya sudah di kick off Januari. Tahun depan kita tambah lagi di RSUD Sabu Raijua kalau tidak salah, itu juga akan direvit dari D ke C gitu ya. Untuk MBG saya cek, ini MBG Pak, ini sudah terdapat 42 dapur di sini. Target kita di NTT itu target penerimanya sekitar 1.754.000. Dapur-dapur kenapa belum aktif Pak? Ini semua pertanyaan kepala daerah ke kami. SPPI lagi kita siapkan Pak, 30.000 SPPI insya Allah akan selesai di wisuda tanggal 14 Juli nanti, siap disebar di semua provinsi untuk mengaktifasi kurang lebih 30 dapur di Agustus September nanti. Itu kira-kira Pak. Jadi ini mohon maaf Bu Wamen, saya tambahkan sedikit beberapa program prioritas Presiden untuk menegaskan kembali bahwa begitu perhatiannya Pak Presiden ke timur Pak. Semua yang kita jahit program prioritas Presiden itu diarahkan juga ke timur, khususnya NTT dan Papua. Dan terakhir dari kami di sini, karena ini lagi-lagi PHTC Pak Presiden, mohon kolaborasi dari Bapak Ibu sekalian di forum yang sangat baik ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak sekali bagi pihak-pihak yang sudah membantu kita untuk mempercepat penyerahan sertifikat sekarang, karena ini baru awal gitu ya, kita masih panjang perjalanan. Pak Gubernur kami laporkan di bulan lalu kita memanggil semua stakeholders ke Binagraha, sekali 2 kali rapat selesai alhamdulillah, dan hari ini kita berdiri di sini. Pak Sekjen hadir, Pak Sekda hadir di Binagraha. Terima kasih Pak. Terima kasih. Sekarang gantian Pak, saya yang datengin Bapak gitu ya. Impas ya Pak ya. Kami juga sangat dibantu dari Kak Kanwil, Bu Vivi, terima kasih Pak Kakan, rekan-rekan dari DPRD juga, dari tentunya Kemendikti-Saintek, dari Pak Asisten Gubernur saat itu sudah pensiun ya Pak Ibu Erni. Nah Ibu Erni juga sangat aktif Pak membantu kita. Oh sudah dari pengusaha. Jadi itu Pak. Jadi kami di forum yang berharga ini, terakhir dari kami lagi-lagi mengucapkan terima kasih untuk bantuannya. Ini kita baru memulai gitu ya, dengan adanya penyerahan sertifikat ini. Kami mohon nanti, kami merequest nih Pak Bupati, Pak Gubernur, nanti mohon dibantu setelah ini akan ada DED dan proses simultan AMDAL. Teman-teman Dikti-Saintek sedang menyiapkan, mohon nanti data-datanya dibantu, dan AMDAL dan simultan semuanya kita persiapkan dengan teman-teman Kementerian Dikti-Saintek. Itu saja mungkin dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat semuanya. Sambutan anggota DPR RI Komisi 10 kepada Ibu Anita Yakobaga SE disilahkan. Terima kasih. Shalom, selamat siang. Yang saya hormati Bu Wamen, Bu Deputi, Bapak Ibu dari jajaran KSP yang hadir, saya nggak usah sebutin satu-satu ya, nggak apa. Pak Gubernur, Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, Bapak Ibu anggota DPRD, Bapak yang mewakili keamanannya, Pak tadi, ya. Terima kasih tokoh-tokoh masyarakat yang saya hormati, saya kasihi. Saya Anita Yakobaga sebagai wakil rakyat, saya berdiri di tempat ini. Saya merasa bersukacita dan bersyukur sekali. Saya sejak semalam mendapat berita dari Bu Wamen bahwa hari ini akan tiba dan akan langsung menerima sertifikat. Saya bersyukur kepada Tuhan karena memang kami NTT membutuhkan itu. NTT masih membutuhkan banyak perhatian dari pemerintah pusat, dan itu harus segera diwujud nyatakan. Makanya dari tadi begitu ketemu saya langsung tanya kapan dimulainya, kapan dimulainya dan habisnya kapan. Bahkan saya tadi memberikan ketegasan kepada Bu Wamen bahwa karena ini akan ada keterbatasan siswa, katanya hanya 160 siswa ya. Jadi saya bisa minta tegaskan kalau bisa ya harus ada kuota lebih besar untuk anak-anak putra-putri Nusa Tenggara Timur. Saya akan lihat itu saya akan ingatkan Bu Wamen terus nanti.
ya. Dan kita semua berdoa supaya segera terrealisasi saja. Terima kasih banyak untuk Pak Presiden yang luar biasa untuk kita semua. Terima kasih juga untuk para Ibu Wamen dan semua jajaran yang sudah mendukung, dan kami sebagai Komisi 10 pasti kita akan mendukung anggaran. Karena ini kan bicara soal anggaran ya Bapak Mama ya. Programnya bagus tapi kalau DPR RI-nya masih lemoy kan susah. Ya kan? Jadi memang ini untuk NTT yang tercinta, jadi udah pasti anggarannya banyak. Dan saya tadi catat yang Pak Bupati bilang bahwa Pak Bupati ingin sekali menghadirkan perguruan tinggi negeri di tanah Timur Tengah Selatan. Saya setuju Pak Bupati, Bu Wamen, kita wujudkan itu nanti bisa ya. Langsung aja nih, langsung ya. Ya Pak Gubernur, diusahakan, harus bisa. Iya, diusahakan. Iya, niat dan mimpi besarnya harus ada supaya kita bisa dorong anggarannya, ya kan? Ya. Baik, saya rasa itu saja dari saya sebagai wakil rakyat. Saya berterima kasih dan saya minta kepada Pak Gubernur dan Pak Bupati, bahkan seluruh Bupati Nusa Tenggara Timur dan Wali Kota, kita dapat berkat besar dan kita harus terima ini. Karena ini juga berkat besar untuk kita harus ambil ini. Artinya tingkatkan kualitas pendidikan, karena ini yang akan bersekolah di sekolah ini adalah siswa-siswa yang unggul, kata Bu Wamen tadi. Ya, akan ada tes, akan ada banyak sekali syarat-syaratnya untuk masuk ke sekolah ini. Jadi kalau kita mau anak-anak kita banyak duduk masuk ke sekolah ini, ya kita harus genjot pendidikan di setiap sekolah, khususnya SMP. Ya, jadi perhatian untuk seluruh untuk Pak Gubernur terutama, dan seluruh Pak Bupati dan Pak Wali Kota, supaya kepala dinas ini menjadi perhatian kita. Kalau kita tidak mau kehilangan momen ini, jangan sampai orang dari luar yang masuk lebih banyak, karena mereka begitu dites mereka lebih tinggi hasilnya. Ini hal yang akan memalukan kita. Jadi saya minta sebagai wakil rakyat, saya minta Pak Gubernur, Pak Bupati seluruh Nusa Tenggara Timur dan Wali Kota, kita lihat ini dan kita harus konsentrasi untuk meningkatkan mutu pendidikan, sehingga ketika ini dimulai, anak-anak kita bila perlu 160 semuanya putra putri NTT. Amin. Amin. Baik Bapak Mama, saya rasa itu saja, karena tugas saya adalah seperti sama. Kalau tadi Pak Ibu Deputi bilang ada tugas, kita punya tugas juga sama kan ya. Artinya kita membuat undang-undang, kita menyetujui anggaran. Karena ini bicara soal anggaran, dan pasti kita akan melakukan fungsi kontrol, dan saya akan terus mengawasi agar ini cepat terlaksana. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom. Hadirin yang kami hormati, sambutan Gubernur Nusa Tenggara Timur kepada Bapak Emmanuel Melkiades Lakalena, SSI APT, disilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sehat, salam kebajikan bagi kita semua. Yang saya hormati Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Ibu Profesor Dr. Stella Christy, terima kasih Bu. Yang saya hormati PLT Deputi 3 PH atau PLT, mudah-mudahan kalau PLT hilang ya, Ibu Siska Hutagalung, terima kasih. Beserta jajaran semua dari Kemendiktir Saintek dan dari KSP. Yang saya hormati anggota DPR RI, maskotnya Komisi 10, Ibu Anita Gah. Saya masih bilang maskot, karena saya mantan DPR RI Komisi 9, maskot kami dulu tuh Ibu Ripka Ciptaning. Nah, itu Komisi 9, Komisi Kesehatan. Komisi 10 saya sudah cek, punya cek, ternyata maskotnya adalah Ibu Anita Gah. Maskot tuh kelasnya dia di atas pimpinan ya. Oh gitu. Yang saya hormati Kakanwil BPN Provinsi NTT, Ibu Vivi. Ini tokoh di balik layar percepatan penyelesaian tanah nih Ibu Vivi. Atas nama Pak Menteri Pak Nusron Wahid, dia torpedo banyak hal, beserta Kakanta yang ada di sini. Yang saya hormati Bupati dan Wakil Bupati Timur Tengah Selatan, perpaduan dua orang yang memang pas mereka berdua. Satu agak tenang, slow, satu gerak. Jadi bagus saya lihat Pak Buce dan Pak Armi ini. Beserta semua jajaran Pemda Kabupaten TTS, Forkopimda Kabupaten Timur Tengah Selatan, dan juga secara khusus Pak Ketua dan para pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten TTS. Tepuk tangan dulu buat DPRD dulu.
Ini saya lihat hadir semua nih, ketua hadir, wakil ketua hadir, anggota hadir. Rasanya ini semua mau nitip nih. Pasti ada titipan-titipan toh? Langsung pada pada Pak Bupati. Yang saya hormati semua tamu undangan hadir hari ini. Ada siapa kepala dinas pendidikan ini, orangnya kurus-kurus kecil, Pak Amros. Tadi Bu Anita kan suka saya banyak catatan Pak Amros, masih kerja. Karena ini pengawasan sama Ibu Anita kan, ini orangnya keras nih. Dan juga semua tamu undangan pada hari ini, khususnya senior saya, Pak PM nih, Pak Paul Mela. Ini PM-nya TTS nih, Pak Paul Mela. Semuanya ya. Pertama, puji syukur kehadirat Tuhan, karena atas perkenannya hari ini kita boleh ada di acara yang penting ini. Saya waktu telepon Ibu Wamen itu, pada saat Ibu Wamen kayaknya baru landing di Beijing waktu itu, kalau tidak salah. Waktu itu saya dengan Pak Buce, Pak Bupati, kami pergi lihat, lapor pada Ibu Wamen bahwa ternyata tanah sudah clear, proses di provinsi dan kabupaten bergerak, dan Bu Wamen langsung bilang, kalau begitu puji Tuhan, alhamdulillah. Nah, kemudian saya ingat betul tanggal 2 Mei Hari Pendidikan Nasional, itu penyerahan kepada kabupaten beres di situ, kita serahkan di Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei di provinsi. Tanggal 10 Juni penyerahan kepada Kemendikti-Sainteknya juga beres, itu tanggal 10 Juni. Benar ya? Jadi sudah selesai proses 10 Juni dan kita bersyukur hari ini secara resmi Ibu Wamen berkenan hadir. Karena memang Ibu Wamen ini sudah ada pergantian menteri, tapi Ibu Wamen yang urus ini bareng semua. Jadi tepuk tangan dulu buat Ibu Wamen dulu. Dan ternyata saya baru tahu juga, ternyata ada juga penerus Bang Luhut ini, ada di Bu Siska nih. Ini gaya-gaya Bang Luhut Panjaitan model begini ini. Zaman dulu kami urus COVID, kalau sudah masalah-masalah COVID itu terjadi, yang bagian torpedo itu bagian Pak Luhut itu. Itu rapat semua menteri karena marah itu dia semua. Kalau memang agak lama. Jadi terima kasih sekali kita sudah ada pada titik ini. Dan nanti kita tinggal menunggu agar nanti ada percepatan lebih lagi biar nanti kita bisa segera peletakan batu pertama. Dan sesuai dengan catatan dari Ibu Anita tadi, kami akan mendukung sepenuhnya apa yang bisa kami lakukan Bu Wamen, Bu Deputi dan buat kita semua. Sejauh pemerintah provinsi punya tugas apa yang bisa kami kerjakan, kami akan bantu. Saya pikir sampai sejauh ini perpaduan antara kami dengan Bu Vivi ini sudah banyak menembus berbagai masalah. Jadi masalah di mana-mana si NTT ini kalau kaitan dengan tanah, itu saya dan Bu Vivi kami sudah berduet, itu biasanya cepat. Kami dua ini duet maut karena Bu Vivi ini memang ternyata pemain lapangannya juga jago dia. Saya sudah beberapa kali terbukti sama Bu Vivi ini kalau kami dua duet itu biasa kita bisa bongkar siapa-siapa yang bisa bikin lambat urusan-urusan tanah. Nah sekarang cuma tadi tinggal tolong dijaga agar proses ke depan ini jangan sampai ada gangguan lagi. Tolong libatkan juga masyarakat lokal setempat di sini juga untuk terlibat dalam proses pembangunan di sini. Cara pembangunan itu Pak Bupati atur lah ya, biar masyarakat juga tetap merasa memiliki ini tempat. Dan nanti bersama dengan semua pihak agar ini pembangunan berjalan lancar apabila melibatkan dan mengajak semua juga bisa terlibat. Dan terakhir, saya tadi sudah dan Bu Siska tadi sampaikan ya, saya itu sudah menemani Pak BGS untuk yang PHTC yang untuk RSUD. Kita dapat 2 di sini, satu di SBD, satu di Manggarai Timur. Kita juga dapat di sini percepatan dan termasuk yang dahulu itu dari Koperasi Merah Putih. Itu Pak Budi Ari ke sini sudah, dan juga beberapa utus sudah ke sini, Pak Menteri. Belum lagi yang lain-lain. Kalau kita punya dapur nih cepat, itu kita dapat nih urusan menyangkut MBG ini sebenarnya banyak kita nih. Harusnya 8 triliun masuk. Sampai sekarang saya lihat uang 8 triliun itu banyak masih bertebaran di udara ini. Karena dapur belum jadi. Ya kalau dapur belum jadi dia belum bisa landing ini. Pesawatnya belum bisa landing untuk mana duitnya masuk ke sini. Jadi itu di TTS ini saya cek berapa dapur di sini yang sudah jadi. Berapa? 4 dapur sudah jadi, sudah jalan. Atau baru mau jalan? Nah, jadi kita masih pakai sistem seperti yang sudah disampaikan oleh yang di agama itu menyampaikan, sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Kalau kamu ini masih baru sabda semua ini. Biar dia jadi daging itu jadi dapur, jadi sekolah unggulan seperti SMA Garuda ini. Itu kita masih kerja biar dia jadi barang dan tinggal di antara kita. Kita jaga dia baik-baik. Setuju ya? Jadi kita masih pakai itu ayat itu. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Ini sabda sudah jadi daging nih. Sudah mulai jadi batu pertama. Kita jaga baik-baik biar bagus dan bisa kita pakai bersama-sama. Amin. Dan TTS sebagai yang punya tempat ini, satu angkatan berapa tadi Bu Siska? 160. Masih ada target minimal 10% loh TTS. Ya 1,6 di bulan ke atas lah, menjadi misalnya 16 orang begitulah.
Kalau bisa TTS ini bisa lahir, ini memang paling padat di sini Bu Mamen. TTS ini kalau dia beres, dia maju, itu NTT maju. Kalau stunting di sini beres, kita maju NTT, nasional juga berkurang. Di sini angka kemiskinan turun, NTT berkurang, nasional juga berkurang. Karena ini manusia terbanyak di sini, Bu. Banyak soal, dan saya setuju sekali, tadi sudah disampaikan, Pak Prabowo sudah kasih kita ini sekolah bagus ini, kita jaga baik-baik, dan ini menjadi pemicu untuk kita memanage TTS dengan baik. Amin? Amin? Usnena nokan kit. Ulang lagi, usnena nokan kit. Oke, itu bahasa Inggrisnya orang-orang TTS, Bu Amen. Usnena nokan kit. Demikian bisa saya sampaikan. Pak Sipa ada banyak tugas lagi ya, Pak Sekda ya. Karena pernah jadi bupati, jadi kerjanya masih lebih lincah. Karena Pak Sipa ini dulu mantan PJ Bupati. Jadi sebelum jadi Sekda, PJ Bupati dulu. Demikian bisa saya sampaikan, dan berkati kita semua. Salam, salve, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Dan saya tutup dengan 3 ungkapan, kita sama-sama teriak. Ayo bangun TTS, ayo bangun NTT, ayo bangun Indonesia. 1, 2, 3. Ayo bangun TTS, ayo bangun NTT, ayo bangun Indonesia. Terima kasih. Hadirin yang kami hormati, sambutan Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia kepada Ibu Profesor Stella Christy PhD disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya bisa hadir di sini. Yang saya hormati banyak sekali tamu kehormatan hari ini, Ibu Anita, Ibu Deputi, dan tentu saja Bapak Gubernur, Bapak Bupati, Bapak Sekda. Sudah sejak saya datang ke sini yang pertama kali, Bapak Sekda juga yang menyambut. Seluruh pimpinan dari DPRD, pimpinan dari Kabupaten TTS, Forkopimda, terima kasih sekali seluruh pimpinan daerah, seluruh tamu yang hadir pada hari ini, dan satu khususan kepada tokoh masyarakat orang tua, Salve. Pertama kali saya hadir di sini tahun lalu, itu saya disambut oleh orang tua. Bapak masih ingat saya, Bapak ya? Disambut dengan kapur sirih, bahkan sungguh ada kapur sirihnya. Saya masih ingat waktu itu. Dan waktu itu saya belum menjadi wakil menteri. Namun Bapak Presiden mempunyai visi ini sudah sejak lama, Bapak Ibu sekalian. Beliau memikirkan tentang bagaimana bisa mengubah sains dan teknologi Indonesia. Dan beliau memikirkan bahwa kita harus membangun sumber daya manusia Indonesia. Visi beliau adalah membangun sumber daya manusia Indonesia dengan cara memberikan akses bagi seluruh putra-putri bangsa terbaik di seluruh pelosok Indonesia. Sehingga Bapak Presiden lah dengan visinya ini juga mempunyai strategi. Beliau menginginkan agar sungguh dibangun, diberikan akses, diberikan peluang bagi semua orang. Bagi mereka yang sangat berprestasi, namun mungkin sampai saat ini di Indonesia belum mempunyai kesempatan. Jadi Bapak Presiden lah yang secara langsung mengatakan saya ingin di SOE dibangun. Itu Bapak Presiden langsung. Inilah mengapa SOE merupakan lokasi pertama yang saya kunjungi. Waktu itu saya bukan sebagai wakil menteri, saya hanya sebagai ilmuwan yang memberikan masukan-masukan diminta oleh Bapak Presiden. Dan waktu itu karena Bapak Presiden bilang SOE, ya kita kunjungi SOE. Tetapi pada waktu itu juga saya menanyakan pertanyaan yang sangat penting kepada para orang tua. Hingga itulah yang menjadi pegangan melaksanakan amanah Bapak Presiden. Yang pertama-tama saya tanyakan sambil makan popcorn yang luar biasa enak. Popcornnya bikin sendiri, saya ingat ini. Karena jagung di sini luar biasa kan. Popcornnya bikin sendiri dan ubi. Saya tanyakan kepada orang tua, apakah jika kita membangun sekolah Garuda, sudah ada namanya waktu itu, seperti yang diinginkan Bapak Presiden, ini apakah sesuai dengan keinginan
apakah visi Bapak Presiden sesuai dengan visi dan keinginan para orang tua, para masyarakat? Dan itu dijawab serentak, kami sangat mau. Kami sangat berharap, kami sangat ingin mempunyai sekolah unggul di TTS ini. Itulah yang menjadi suatu panduan. Tetap kita kerjakan walaupun tantangan tidak sedikit. Bapak Presiden bukan saja mempunyai visi tapi juga mempunyai strategi. Apa strategi Bapak Presiden? Untuk bisa memberikan kesempatan kepada Marie Curie dan Einstein yang akan ada hadir dari TTS ini. Bapak Presiden memikirkan bahwa untuk mempersiapkan SDM di bidang STEM, sains dan teknologi, ini perlu dibuat sejak SMA, namun mereka dipersiapkan untuk ke perguruan tinggi, termasuk perguruan tinggi terbaik di dunia. Sehingga inilah mengapa strategi Bapak Presiden menaruh SMA di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi. Karena mereka dipersiapkan secara khusus sebagai pra-universitas. Dan dalam segala sesuatu pengerjaannya kami mengajak universitas. Jadi pada kunjungan saya yang kedua, saya juga mengunjungi banyak universitas yang memang di bawah langsung kementerian kami. Dan segala sesuatu perencanaan sekolah Garuda melibatkan universitas. Terutama sekali tentu saja universitas lokal. Karena merekalah yang sangat mengetahui apa yang dibutuhkan di TTS, apa yang berkelebihan di TTS, apa yang bisa dilakukan di TTS ini secara bersama-sama. Jadi inilah strategi Bapak Presiden mengapa ditaruh di Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi. Yang ketiga, Bapak Presiden visi dan strateginya dilakukan dengan sepenuh hati. Bapak Presiden secara langsung memberikan perhatian terhadap sekolah Garuda ini. Bahkan seminggu yang lalu, Bapak Ibu sekalian, 23 Juni, kita ada rapat terbatas di Hambalang dipimpin langsung oleh Bapak Presiden khusus untuk sekolah Garuda. Di mana pada saat itu saya dan Pak Menteri Brian Yuliarto menyampaikan kepada Bapak Presiden bahwa di NTT, seperti yang Bapak Presiden maukan, di SOE tepatnya, itu memang SOE-nya itu dari Bapak Presiden langsung. Di SOE ini akan kita bangun sekolah Garuda. Sehingga visi, strategi, dan pelaksanaan oleh langsung oleh Bapak pemimpin kita, Bapak Presiden Prabowo Subianto ini, tentu saja kita laksanakan sebagai pembantu Presiden dengan sebaik-baiknya. Izinkan saya menyampaikan apa sebenarnya sekolah Garuda. Yang pertama, sekolah Garuda adalah penyeimbang akses, memberikan akses untuk pembangunan sumber daya manusia. Kami percaya dan kami yakin bahwa talenta itu ada di seluruh pelosok Indonesia. Namun kesempatan tidak datang begitu saja. Kesempatan harus diciptakan dan dibangun. Itulah mengapa kesempatan ini diciptakan di sini, di TTS. Yang kedua, sekolah Garuda adalah inkubator pemimpin bangsa, di mana kami harapkan putra-putri terbaik bangsa akan bersekolah di sini, belajar satu sama lain, mengerti apa sesungguhnya Indonesia. Mereka akan mampu bersaing secara global, tetapi akan mempunyai wawasan lokal, tetapi akan mempunyai kepekaan lokal. Pengetahuan, belajar dari NTT, belajar dari masyarakat di sini. Yang ketiga, pilar sekolah Garuda adalah prestasi akademik yang sangat tinggi dan juga pengabdian kepada masyarakat. Ini bukanlah suatu slogan, tetapi akan diharuskan di kesehariannya. Para mahasiswa-siswi di sekolah Garuda akan harus secara langsung berbaur dan mengabdi kepada masyarakat di sekitarnya untuk membangun jiwa mereka sebagai pemimpin bangsa yang mampu bersaing secara global tetapi mempunyai kepekaan lokal. Kami sangat berterima kasih untuk bisa mendapatkan sertifikat ini. Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini tahu bahwa ini merupakan untuk bisa pada saat ini kita di sini aja perjalanan yang sangat panjang.
Terima kasih sebesar-besarnya saya sampaikan kepada seluruh yang hadir di sini. Terima sekali tentu saja rekan-rekan dari KSP, dari pemerintah daerah, Ibu Kakanwil, terima kasih sekali. Bapak Gubernur, Bapak Bupati, Bapak Sekda, seluruh dari kabupaten dan provinsi yang membantu kami, dan kami perlu kerjasama terus-menerus. Karena sekolah ini memang dilakukan oleh pusat, tetapi sebenarnya bukan dilakukan oleh pusat saja. Kami butuh bersama, karena ini adalah sekolah untuk bersama. Mungkin terakhir yang saya ingin sampaikan adalah sekolah Garuda ini visi, strategi, dan dilakukan dan dipikirkan oleh hati dari Bapak Presiden adalah untuk Indonesia. Sehingga kami pun sudah merencanakan secara dalam bahwa adanya sekolah Garuda ini bukan saja akan mengangkat siswa-siswi dari NTT, dari TTS, juga dari Indonesia yang akan mengetahui mengenai NTT dan ETS, tetapi juga akan memberikan pertumbuhan ekonomi bagi daerah di sini. Akan ada hadir dari seluruh Indonesia, karena ini sekolah berasrama akan dikunjungi oleh para orang tuanya, oleh pemerintah pusat, sehingga kami sungguh akan berharap akan ada pertumbuhan ekonomi yang langsung akan memberikan dampak kepada masyarakat sekitar. Ini bukanlah sekolah elit, ini adalah sekolah inklusif yang memberikan peluang baik bagi siswa-siswi, tetapi juga peluang bagi seluruh masyarakat, terutama sekali masyarakat di NTT. Dan untuk itu kami mohon doa, kami mohon juga kerjasama, kami mohon dukungan, kami juga terbuka untuk kritik apa yang tidak berjalan baik. Mari kita selesaikan bersama-sama. Karena pemikiran Bapak Presiden bukanlah sekedar janji, tapi akan dilaksanakan sebaik-baiknya untuk Indonesia. Terima kasih. Hadirin yang kami hormati, persiapan penyerahan sertifikat lahan pembangunan SMA Unggul Garuda di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Ya, izin Ibu Wamen, Pak Gubernur, kami menyampaikan sertifikat hak pakai, jenisnya adalah hak pakai, lamanya adalah selama-lamanya, jadi hak pakai selama dipergunakan tanpa batas waktu. Letaknya di Kelurahan Karangsiri, Kota Soe, luasnya adalah 200.175 meter persegi, jadi 20 hektar,01. Siap, tanah ini diserahkan melalui dengan cara hibah, akte hibah dari pemerintah kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Demikian. Sekolah Unggul Garuda. Ayo bangun TTS, ayo bangun NTT, ayo bangun Indonesia. Terima kasih Pak Presiden.